hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau dengan tangan
aku berjauhan denganmu. Ku merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Baik sungguh perbuatanmu, haleluya, menopang aku saat ku jatuh.
menjadi penolong hidupku. Roh Kudus ada di dalamku, memimpin di setiap langkahku. Roh Kudus yang diutus Bapa menjadi penolong hidupku. Roh Kudus ada di dalamku, memimpin di setiap langkahku. Katakan kau jamah hidupku. Amin.
memuji Engkau yang layak disembah Bapa. Kami menyembah Engkau saat ini. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syarababariana rabashididiana rababariana. Oh, rabakarabashididiana rababariana. Jesus. Shirababariana rababariana rabariana rabariana. Isarabariana rabashikariana riana rabasididiana. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah kami. Kau bicara kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat membawa kami kepada kebenaran-Mu, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan? Kita sangat bersyukur karena kita bisa datang kembali memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya senang sekali mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak di surga, kami sangat bersyukur karena kami bisa datang beribadah bersama-sama Tuhan. Itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur lewat lawatan-Mu dalam pujian penyembahan sebentar. Dan biarlah nama Allah ditinggikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Dan kami percaya Tuhan, benih firman ini akan memberikan kekuatan buat kami untuk kami terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan benih firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan, kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga hati kita daripada kepahitan di dalam disiplin Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa hati itu sangat penting, harus dijaga. Karena hati kita itu mudah saja tercemar. Karena orang-orang yang ada di persekitaran kita, ataupun kita melalui banyak ujian, banyak pencobaan, banyak tekanan. Dan hal-hal inilah yang bisa mencemarkan hati kita. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengasihi, bagaimana orang yang kita kasihi ini bisa mencemarkan hati kita dengan perkataan, dengan ucapan mereka, sehingga apa yang mereka katakan itu menimbulkan kepahitan di dalam diri kita. Dan kita juga belajar bahwa nasihat mereka ini kadangkala disampaikan dalam keadaan yang baik sebenarnya, tetapi mereka
memberikan nasihat itu karena mereka tidak mengerti akan rancangan Tuhan dalam hidup kita, nasihat mereka itu bisa menghalangi rancangan Tuhan itu terjadi. Makanya saudaraku, itu sebab iblis biasanya ataupun mengambil peluang menggunakan orang yang dekat dengan kita untuk mencemarkan hati kita. Amin saudaraku. Hari ini mari kita terus belajar tentang menjaga hati. Yaitu tadi yang saya bicarakan bahwa kita harus menjaga hati kita daripada kepahitan dalam disiplin Tuhan. Amin saudaraku, ini sangat penting. Mari kita baca dahulu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7. Ibrani 12 ayat yang ke-7 bunyi firman Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Amin. Saudara iman dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengerti pada hari ini bahwa Tuhan sedang mendisiplinkan saudara. Tuhan sedang mengajar saudara supaya saudara bisa dibentuk, supaya hati saudara menjadi hati yang strong dan hati kita tidak tercemar daripada apa yang berlaku di sekeliling kita. Maka anggaplah apa yang berlaku pada hari ini di dalam kehidupan saudara itu sebagai satu disiplin Tuhan. Dan ia akan mendatangkan ganjaran. Dan ingat bahwa disiplin Tuhan dalam hidup kita, yaitu sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita. Dia adalah Bapa kita dan kitalah anaknya. Dan kita tahu bahwa kita sedang belajar. Amin saudaraku. Jadi apa yang saudara lalui pada hari ini dalam hidupmu? Mungkin saudara mengalami satu pengalaman yang susah. Mungkin saudara mengalami pergumulan di dalam rumah tangga. Mungkin saudara mengalami persoalan di dalam tempat pekerjaan saudara. Dan mungkin saudara juga sedang mengalami sakit penyakit. Ingat, apa yang saudara lalui pada hari ini, Tuhan sebenarnya ingin mengajar saudara supaya saudara melihat Tuhan di dalam setiap persoalan hidup saudara. Dan kita mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah karena Tuhan mengasihi saudara. Amin saudaraku, ini sangat penting. Persoalannya di sini yang harus kita belajar, apakah tujuan Tuhan mendisiplinkan saudara dan saya? Apa tujuannya? Yang pertama, kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan mendisiplinkan kita ataupun mengajar kita adalah untuk kebaikan kita. Amin. Tujuan Tuhan mendisiplinkan kita adalah untuk kebaikan kita. Kita baca saudara dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku. Sebab mereka dididik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, siapa? Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita apa saudaraku? Beroleh bahagian di dalam kekudusannya. Yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi saudaraku iman dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang menghajar kita untuk kita masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Dan juga melalui disiplin Tuhan, walaupun kita harus mengalami namanya duka cita, tetapi ia akan menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ini sangat penting saudaraku. Jadi ramai jemaat Tuhan, mungkin saya sendiri, ketika Tuhan mendisiplinkan kita, kadangkala kita tidak suka saudaraku, karena proses yang kita lalui ini bukannya proses sukacita, tetapi duka cita. Proses di mana ia memberikan kesakitan dalam kehidupan kita. Jadi ini satu disiplin Tuhan. Bapa sedang mengajar kita. Dan kadangkala of course kita tidak suka karena ia menyakitkan. Kadang-kadang ada orang yang lari daripada disiplin Tuhan. Sehingga hati mereka tercemar. Sama seperti seorang bapa mendidik anaknya. Pasti anaknya ketika dididik, diajar, ditegur, pasti ada anak yang memberontak, pasti ada anak yang melawan cakap orang tua. Mungkin anak itu katakan iya, tetapi dalam hatinya tidak. Jadi ini semua yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau tunduk
didisiplinkan oleh Tuhan. Saudara disiman dalam Tuhan. Bagi kita sebagai orang dewasa, ketika kita masuk ke dalam pergumulan kita, di dalam disiplin Tuhan, di dalam persoalan yang kita lalui. Saudaraku, jika kita tidak mengerti akan disiplin Tuhan, ketika masalah ini datang, bukan saja daripada persekitaran saudara, mungkin juga daripada orang-orang yang saudara kasihi, yang menegur saudara, mungkin juga pastor yang digunakan oleh Tuhan untuk mengajar saudara. Akhirnya ketika saudara tidak siap, apa yang berlaku? Hati saudara lah yang menjadi mangsa. Di mana hati saudara itu akan menyimpan apa? Kemarahan. Dan kemarahan yang tidak diselesaikan, itu akan menimbulkan apa saudaraku? Akar kepahitan. Dan inilah yang membuat kita hidup tidak bisa bertumbuh karena kita tidak mau dididik dan diajar oleh Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan, satu hal yang kita harus paham, bahwa ketika Tuhan mendisiplinkan kita, pasti Ia akan menyakitkan. Kalau kita tahu bagaimana menjaga hati kita, kita tidak akan marah, kita akan belajar tunduk dan taat dan menyerahkan apa yang kita lalui hari ini, apapun disiplin Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan, ingat, ketika kita didisiplinkan Tuhan, pasti Ia mendatangkan duka cita. Namun ketika kita bertahan, Ia akan membawa ganjaran dan damai sejahtera. Amin saudaraku, di dalam ayat yang ke-12, dalam Ibrani tadi ayat yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya saudara yang iman dalam Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Karena Tuhan mengerti saudaraku. Ketika kita mengalami ujian dan sedang disiplinkan, kita mengalami kadang-kadang hal yang kita rasa tidak mampu untuk lalui. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan tanganmu yang lemah itu dan lututmu yang goyang itu. Supaya ketika engkau mengalami persoalan hidup, ataupun saudara mengalami pergumulan, saudara tidak sampai terpelecok. Dan ketika saudara lalui dengan hati yang rendah hati dan mau ditegur oleh Tuhan, melalui disiplin Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Ia akan menjadi sembuh. Ini sangat penting saudaraku. Yang kedua, apakah hasilnya jika kita meresponi disiplin Tuhan dengan benar? Apa hasil yang kita dapat? Apa kebaikan? Apa buah yang kita bisa hasilkan juga? Yang pertama, kita akan menghasilkan buah kebenaran. Amin. Jadi kebenaran itu bisa timbul dalam hidup kita itu ketika kita mengalami proses. Dan situ kita tahu bahwa ini adalah orang yang benar. Ini adalah orang yang sedang mengerjakan keluar kekudusan Tuhan. Kita bisa tahu ketika kita mengalami persoalan hidup. Kalau kita tidak mengalami persoalan hidup, maka kita tidak bisa menyatakan yang kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang benar. Hanya melalui penderitaanlah kita bisa menunjukkan buah kebenaran itu. Ketika kita disiplinkan Tuhan, disitulah kita bisa menunjukkan kebenaran. Amin saudaraku. Ini sangat penting. Jadi maksudnya menghasilkan buah kebenaran adalah kita sedang dilatih oleh Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan hidup, maka buah kebenaran itu akan timbul. Amin. Dan akhirnya yang kita lalui ini, kita bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa apapun yang kita alami, kebenaran Tuhan itu timbul. Walaupun orang merendahkan kita, orang memperkecilkan kita, orang mengetawakan kita ketika kita melalui proses yang Tuhan, saudaraku, akhirnya orang akan melihat buah kebenaran itu. Amin. Karena apa saudara? Ini hasilnya ketika kita meresponi disiplin Tuhan dengan benar. Yang kedua, kita akan menghasilkan buah damai sejahtera. Amin. Kita tahu bahwa ketika kita ditekan, kita mengalami namanya situasi yang sulit, kita mengalami pergumulan yang berat, tetapi orang melihat ada sukacita di dalam pergumulan kita.
Kita masih lagi bisa berharap kepada Tuhan. Kita masih bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur dengan apa yang dengan apa yang saya lalui pada hari ini, saudaraku. Orang akan lihat, orang akan memperhatikan dari mana kekuatan damai sejahtera yang kita bisa dapatkan di dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam penderitaan yang kita lalui pada hari ini, saudaraku. Karena ketika kita meresponi Tuhan dengan cara yang benar dan kita siapkan hati kita, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita melalui dengan kerendahan hati, maka buah kesejahteraan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ini sangat penting, saudara. Itu sebabnya, walaupun apa yang kita lalui ini menyakitkan, walaupun kita ditegur itu menyakitkan kita, kita mengerti itu adalah kebenaran, kita akan laluinya. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita tetap berjalan dengan kerendahan hati. Kita mengizinkan Tuhan mengajar, melatih kita. Dan kita sendiri harus belajar membetulkan kesalahan kita ketika kita diajar oleh Tuhan. Amin, saudaraku, ini sangat penting. Mari, bangkitlah. Mari laluilah disiplin Tuhan. Jangan menjadi lemah. Karena kita tahu saat kita berjalan di dalam namanya pergumulan ataupun disiplin Tuhan. Ketika kita tidak setia, ketika kita mulai komplain, bagaimana jalan yang berliku-liku ini bisa diluruskan oleh Tuhan? Bagaimana persoalan kita ini bisa diselesaikan? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak bertahan di dalam ujian ataupun disiplin Tuhan? Makanya Tuhan katakan, kuatkanlah tanganmu. Lututmu yang goyah itu harus engkau kuatkan, jangan goyah. Supaya Anda tidak terpelecok. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu bisa dinyatakan. Ini adalah sikap yang benar ketika kita melalui disiplin Tuhan. Amin. Rendah hati, mau diajar, tetap strong, tidak putus asa, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, tidak menunjukkan bahwa saudara benar orang lain salah. Ini sikap yang harus ada. Ketika kita belajar mau didisiplinkan Tuhan, sikap inilah yang akan terpancar keluar dalam hidup kita. Dan yang keempat, apa respon kita, apa hasilnya jika kita meresponi Tuhan dengan benar? Yang keempat adalah kita akan memiliki damai sejahtera di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Semakin kita tertekan, semakin kita didisiplinkan Tuhan, semakin kita mengalami sakit penyakit, semakin kita diperkecilkan oleh orang lain, semakin kita dihina, semakin kita dipijak, semakin itulah hubungan kita dengan Tuhan semakin rapat. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, saudaraku. Kenapa? Karena kita mengizinkan Tuhan mengajar kita. Kita mengizinkan Tuhan mengajar kita di mana kita menjadi orang yang tahu bagaimana tetap bertahan dan kita menjaga hati kita. Akhirnya kita memiliki damai sejahtera, bukannya komplain, saudaraku. Jadi ramai anak-anak Tuhan hari ini. Ketika mereka mengalami situasi hidup yang susah, mereka komplain dan bersungguh-sungguh. Mereka tidak pernah menyelidiki hati mereka. Mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Apa yang mereka lalui, saudaraku? Apa yang mereka lakukan? Mereka sentiasa menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga mereka, menyalahkan orang dalam gereja, dan menyalahkan siapa saja yang mereka temui. Orang seperti ini tidak akan pernah bertumbuh di dalam disiplin Tuhan. Saudaraku, menjadi orang percaya itu tidak mudah. Kita perlu melalui ujian yang berat. Kita perlu melalui pergumulan yang berat. Penderitaan sama seperti Yesus. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Ketika kita meresponi disiplin Tuhan dengan benar. Sudah pasti kita akan memiliki damai sejahtera. Amin. Jadi damai sejahtera itu bisa hadir. Ketika kita mengalami situasi yang sulit. Bukannya menyusahkan, bukannya membuat kita panik. Bukannya membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan. Sebesar manapun badai yang datang dalam hidupmu. Engkau tetap mengalami damai sejahtera Tuhan.
Dan seterusnya, ketika kita meresponi Tuhan dengan benar di dalam disiplin yang Tuhan berikan buat kita, kita akan hidup mengejar kekudusan. Dan kita tahu bahwa firman Allah mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Maksudnya apa saudaraku? Ketika kita hidup mengejar kekudusan, sudah pasti kita akan hidup melihat Allah di dalam pergumulan kita. Amin. Ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Maksud mengejar kekudusan ini bermaksud kita mengejarnya itu kita mengizinkan Tuhan memperbetulkan kesilapan kita. Di dalam kita mengiringi Tuhan, di dalam kita mengejar kekudusan, sudah pasti ada kesilapan, ada kelemahan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menjaga hati kita tidak tercemar, maka di situ kekudusan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita tahu saudaraku, hidup dalam kekudusan, itu kita tidak lagi menyimpan kemarahan dan sakit hati kepada orang yang mendisiplinkan kita. Kepada Tuhan, kita tidak lagi mengomplain kepada Tuhan, tetapi kekudusan membuat kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Itulah kekudusan. Maksudnya apa saudaraku? Kekudusan ini kita kejar karena kita dapatkan ini melalui pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Ketika kita diproses saudaraku, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diingini, di situ kekudusan itu bekerja ketika kita berharap kepada Tuhan. Ini sangat mendorong kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Karena kekudusan itu membuat kita dapat melihat Tuhan, kata Alkitab. Sehingga kemarahan, sakit hati, kepahitan itu tidak lagi menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa tahu bahwa fokus kita adalah mengejar kekudusan. Supaya kita bisa melihat Allah. Melihat Allah di mana? Ketika kita mengalami persoalan hidup, di situ Allah hadir. Ketika kita memiliki masalah keuangan, di situ Tuhan hadir. Ketika kita mengalami masalah keluarga, di situ Tuhan hadir. Kita lihat Tuhan hadir. Karena hati kita sedang menuju kepada kekudusan. Amin saudaraku. Seterusnya, apakah hasil jika kita meresponi disiplin Tuhan dengan cara yang salah? Apa akibatnya? Apa hasilnya yang kita dapat? Yang pertama, kita akan kehilangan kasih karunia Allah. Ayat ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan juga mencemarkan banyak orang. Saudara iman dalam Tuhan, jika kita kehilangan kasih karunia Allah, kita akan melalui pergumulan itu dengan kedagingan kita. Dengan hikmat kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga menimbulkan kerusuhan kepada banyak orang. Maksudnya apa saudaraku? Ketika kita meresponi dengan cara yang salah, bersungguh-sungguh dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Lama-kelamaan kasih karunia Tuhan itu hilang. Jadi apa yang berlaku? Ketika ada masalah yang datang, kita bukan lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi kita berharap kepada kekuatan kita sendiri. Hikmat daripada manusia itu sendiri. Sehingga saudaraku kita tidak bisa keluar daripada masalah kita. Dan kita mengalami tekanan yang sangat meresahkan hati kita. Itu karena kita sudah kehilangan kasih karunia Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Ketika saudara berhadapan dengan orang yang coba memperbetulkan saudara, atau coba menasihati saudara, ataupun menegur saudara, jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, apa yang berlaku saudaraku? Ia akan mendatangkan kesakitan hati dalam diri kita. Jadi maka itu saudaraku, mereka yang kehilangan kasih karunia Allah, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka sendiri kehilangan kasih karunia Tuhan. Mereka bertindak di dalam kedagingan. Orang seperti ini biasanya adalah orang yang melayani. Mereka menyatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi pada masa yang sama mereka dikuasai oleh akar kepahitan.
Saudara simpan dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan ini sungguh luar biasa, saudaraku. Tidak guna kita menjadi orang Kristen kalau kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena dalam kasih karunia Tuhan itu ada kuasa. Dalam kasih karunia Tuhan itu ada belas kasihan. Di dalam kasih karunia Tuhan itu ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Jika kita kehilangan karena sikap hati kita yang tidak mau didisiplinkan oleh Tuhan. Maka apa yang saudara lakukan? Itu semua kedagingan. Dan kedagingan itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Mari kita baca di dalam Ibrani tadi, ayat yang ke-16. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku yang simpan dalam Tuhan, dalam cerita ini kita lihat bahwa Esau itu adalah anak sulung. Di mana ketika itu saudaraku dia balik dari memburu dan dia lapar. Dia melihat adiknya sedang masak bubur kacang merah. Dan dia lihat dia lapar, saudaraku. Dan kita tahu bahwa dari memburu itu lapar. Dia lihat sup yang kacang merah yang wangi ini, dia membuat dirinya itu tambah lapar, saudaraku. Apa yang berlaku? Hak kesulungan yang diberikan kepada Tuhan kepadanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Tetapi apa yang berlaku, saudaraku? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia menjualnya dengan sepiring makanan. Dia menjual hak kesulungannya itu dengan sepiring makanan. Ataupun semangkuk kacang merah. Sebab itu Tuhan menolak dia. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat ini kita lihat bahwa walaupun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak mendapatkan kembali hak kesulungan. Hak kesulungan ini berbicara tentang berkat yang Tuhan akan berikan kepada Esau. Tapi dia menolaknya dan menjual hak kesulungan. Saudaraku, sama dengan kasih karunia yang sedang ada dalam hidup kita. Jika kasih karunia Tuhan itu hilang, bagaimana kita bisa mendapatkan kembali? Firman Tuhan mengatakan, Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tetapi firman Tuhan mengatakan Esau kehilangan kasih karunia. Karena kedagingannya, rasa laparnya, lapar dagingnya ini, kedagingan ini, membuat dia menjual hak kesulungannya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita kehilangan kasih karunia Tuhan, kita akan hilang segala-galanya. Kita melalui ujian dalam hidup kita, tetapi ujian itu tidak lagi bermakna. Tidak lagi membuat saudara bisa bertumbuh. Karena kehilangan kekuatan dari Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ingat, ketika kita didisiplinkan oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya mau melatih saudara supaya kita bisa membuktikan siapa kita dan menunjukkan kita ini adalah anak-anak Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saudaraku, kadangkala kita didisiplinkan oleh pemimpin kita, oleh orang-orang yang lebih dewasa, oleh orang-orang yang rohani. Tetapi kalau kita tidak menerimanya dan kita anggap sepele dan memandang ringan teguran mereka, apa yang berlaku saudaraku? Kita hanya menyimpan sakit hati. Dan sakit hati itulah yang akan menimbulkan akar kepahitan. Sehingga saudaraku, apa yang berlaku? Kita membawa kerusuhan kepada gereja, kepada orang-orang yang sekitar kita. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita belajar. Rendahkan hatimu dan berikan dirimu didisiplinkan oleh Tuhan. Amin. Dan supaya saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Atas firman-Mu Tuhan di mana Engkau mengajar kami. Bahwa kami harus melalui disiplin Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan bahwa melalui disiplin
kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kami akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan di dalam kami didisiplinkan oleh Engkau. Kami sedang berada atau mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau siap didisiplinkan oleh Engkau, diajar oleh Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami harus belajar bersyukur karena ketika kami mengalami melalui ujian ini, melalui penderitaan ini Tuhan, di situ kami akan melihat Tuhan bekerja. Tuhan, hamba berdoa, jangan ambil Tuhan kasih karunia-Mu daripada kami. Bila kami berjalan dengan kuasa kekuatan karena kasih karunia Allah sedang mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan firman Tuhan yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Engkau campur tangan dan biarlah ia bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu, mengangkat-Ku dari dosa.